Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Obrolan komunitas pendengar, hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, bincang-bincang santai kita tentang komunitas yang ada di Kota Palembang, kota yang semakin hari semakin dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan dan banyak hal-hal baru juga ya, karena masifnya informasi yang masuk, juga masifnya dengan hal-hal yang kita katakan kemajuan zaman era digital saat ini. Jadi semakin banyak pula komunitas-komunitas yang berkembang. Ada beberapa yang pada masanya mungkin sempat tumbuh berguguran, tapi diganti dengan komunitas-komunitas lain yang nampaknya asing, tapi sebenarnya mungkin sudah cukup lama ya. Nah, yang ini yang ingin kita gali dulu lebih dalam, kira-kira seperti apa. Apalagi kalau kita berbicara mengenai pengusaha. Waduh, ini pengusaha biasanya kita pengusaha kuliner, pengusaha makanan, pengusaha dalam bentuk produk. Bagaimana dengan pengusaha dokumentasi? Nah, ini dia. Masih penasaran juga kan dokumentasi ini yang seperti apa, dan kita coba cari tahu, karena malam hari ini sudah ada bersama bapak-bapak muda yang ganteng ini. Tuh, selamat malam ini Bang Reza. Selamat malam. Bang Adi. Ya. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Waduh, terima kasih banyak sudah hadir ya. Di malam Jumat lagi. Iya. Untuk bincang-bincang mengenai ini, mungkin bisa kasih tahu nanti selengkapnya, karena jujur saja saya sebagai orang awam tadi mungkin pikiran saya pengusaha lebih kepada produk-produk yang sudah tidak asing lagi, produk-produk yang bisa saya dapatkan atau saya lihat setiap saat, setiap harinya. Nah, kalau dokumentasi ini mungkin kalau untuk dokumentasi mungkin lebih ke perorangan, lebih ke personal, tapi kalau ada ternyata usaha dan pengusahanya ini mungkin baru terdengar ya gitu ya. Apakah memang saya yang salah karena tidak terdengar, atau memang betul memang jarang terdengar itu loh Pak Reza, Pak Adi. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama pendengar kita, silakan. Ya, Pak Adi, Pak Reza. Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan. Saat ini saya kebetulan menjabat jadi bendahara HIPDI Sumatera Selatan. HIPDI Sumatera Selatan. Kalau Bang Reza gimana ini? Halo kawan-kawan, assalamualaikum. Saya Reza Dinata. Saya kebetulan ditunjuk sebagai humas ya. Humas. Seperti yang saat sekarang ini ya. Seperti yang saat sekarang ini, berkomunikasi dengan hubungan masyarakat. Dan juga memperkenalkan gitu ya. HIPDI ini. Oke. Jadi kalau berbicara mengenai HIPDI ini sudah cukup lama kah ini Bang? Kalau HIPDI sendiri berdiri tahun 2020 ya. 2020 ya, sesaat sebelum COVID. Berarti masih cukup segar juga sebenarnya. Tapi untuk di Sumsel sendiri kita baru tahun keempat ini. Tahun keempat. Tapi kalau untuk kegiatan, dokumentasi, pelaksanaannya ya sudah dari sejak zaman kapan? Mungkin dari zaman Tustel gitu. Benar, baik. Zaman analog ya. Zaman analog ya, Tustel aja yang baru. Asosiasi. Oke. Nah, ini dia lebih ke arah mana? Karena dengan kondisi saat ini dokumentasi yang kalau dulu semua orang mampu melakukannya katanya. Tapi ternyata memang itu tidak sembarangan orang ya Pak ya. Iya. Nah, ini jadinya tentunya menjadi tantangan juga, apalagi ini sudah masuk ke ranah bisnis bisa diceritakan kok sampai sejauh ini orang tuh akhirnya sadar kalau ini ternyata menjadi sebuah peluang gitu loh Pak. Jadi sebelumnya mungkin orang taunya fotografer ya. Betul. Itu hanya bersifat pribadi ya. Nah, akhirnya cuman kalau kita hanya bersifat pribadi mungkin akan sangat mudah untuk tergerus zaman dan tidak punya kekuatan hukum. Nah, akhirnya dengan hadirnya HIPDI ini kita membuka mata, membuka pikiran kalau usaha ini bisa diseriusin loh, menjadi profesional seperti dengan pengusaha yang lain gitu. Nah. Jadi akhirnya di HIPDI ini kita seperti syarat gabung aja kita harus punya minimal ada NIB atau CV. Oh gitu. Bahkan teman-teman di luar sana sudah ada yang menjadi PT dia. Sudah sampai ke PT. Dan ternyata banyak orang yang baru tahu kalau kita mau mengerjakan company profile ke perusahaan atau ke pemerintahan, itu kita butuh itu. Betul ya, apalagi sekarang kita lebih condong dengan hal-hal yang pembuktian yang secara masif sekarang lebih butuh
pihak ketiga ya. Iya, nah kita untuk menghindari itu dan agar ya kita sadar ya sadar juga ya keuntungan kan juga kalau bisa masuk semua, Betul. tidak perlu minjem nama orang buat kerja. Akhirnya kan itu dibutuhkan ya kayak pengakuan hukum Oke. usaha kita, legalitas kita. Dan akhirnya tersadarlah rombongan ini akhirnya membentuklah HIPMI Iya, Bang Reza, Bang Ari. Nah untuk di Kota Palembang sendiri ini perkembangannya gimana nih? Untuk di Kota Palembang sendiri alhamdulillah semakin maju ya. Untuk saat ini memang kita belum membentuk untuk di Palembang aja. Ya. Kita bentuknya untuk seluruh Sumatera Selatan. Itu kita awal berdiri 27 anggota untuk di Sumsel. Iya. Sekarang sudah 50. Oke. 27 50 tuh 50 business owner. Business owner. Iya, vendor bisa Bukan dibilang. fotografer. Bukan Bukan. fotografer. Jadi mereka yang sebenarnya yang Business owner, ya. membutuhkan Iya. jasa ini ya. Iya. Contoh mungkin seperti Kak Adi punya vendor A, dia punya tim ada berapa banyak gitu. Oke, yang akan mengurusi dokumentasi perusahaan-perusahaan Iya, betul. tertentu ya. Iya. Oke, ini kalau melihat peluangnya sendiri, kita tadi baru 2020 terbangun, tapi istilahnya kita baru kompak dan pada akhirnya terbentuk dengan 27 orang inti ya, tim inti ya. Yang di Sumatera Selatan. Ya, itu bisa berkembang sampai sejauh itu karena melihat dari faktor apanya itu Bang Adi, Bang Reza? Sebenarnya kalau dilihat tuh sebenarnya banyak keresahan-keresahan. Mulai dari faktor-faktor yang kata orang tadi, mungkin mulai dari soal ada case kemarin soal legalitas, masalah nama. Iya. Contoh nih nama A nih udah dipakai si B, padahal si B ini tadi tuh sama nama ujung-ujungnya tuh yang legal yang si A tadi duluan, yang si B tadi belum legal, daftar secara haki. Jadi kita tuh kayak menjembatani aja gitu kan. Mulai dari sisi situ banyak permasalahan-permasalahan yang memang kita harus butuh kompromi dengan sesama vendor, sesama rekanan gitu kan. Gimana siasati problem solvingnya seperti apa gitu kan. Oke. Nah, jadi itulah akhirnya kita sedikit menurunkan ego. Kalau dulu kan namanya fotografer kan pasti egonya tinggi banget. Sekarang ini kita udah melek, udah sadar perkembangan teknologi juga sudah semakin kuat dan ini. Jadi akhirnya kita ayo kita duduk bersama, yuk kita coba, ini kan industri kita nih, ayo coba kita obrolin lebih gimana musyawarah mufakatnya, gimana industri kita ke depannya supaya makin lebih maju dan berkembang. Oke. Tapi kalau berbicara mengenai dokumentasi ini bukan hanya sekedar gambaran, tapi juga dokumentasi ada juga berupa tulisan kan? Atau memang lebih fokus Lebih ke audiovisual. audiovisual. Iya, Jadi, oke. audiovisual. Oke, audiovisual. Jadi memang juga dalam bukan hanya sekedar foto tapi juga video. Video ya? juga. Ya, mungkin industri yang mungkin untuk di Sumsel tadi itu lebih banyak di industri wedding. Karena kan kalau kita ngomong industri komersial atau garap-garap yang kayak seperti itu kan lebih banyaknya di ibu kota kan. Ibu kota dan PH gitu PH, kan. ya. Betul. Kalau kita nyebutnya PH. Kebetulan ya karena kita lingkupnya tuh Sumsel, ya kita daerah yang lebih banyak wedding. Akhirnya kebetulan memang member-membernya kita penggiat wedding semua di industri itu. Jadi kita juga nggak perlu repot-repot harus menghubungi PH ataupun orang-orang yang qualified di seperti ini karena kita juga punya naungan tersendiri di Sumatera Selatan ya. Tentunya ini bisa memangkas anggaran yang ada lokal ya istilahnya. Harusnya bisa sih. Jadi mungkin untuk perusahaan-perusahaan sudah di Sumsel udah ada nih, nggak harus ke Jakarta juga. Yang bisa kan ya, di mana biayanya akan membengkak kalau kita asli bilang lain. Itu untuk teman-teman sendiri sampai sekarang sudah berapa banyak ini Bang Adi, Bang Reza? Kalau untuk di Sumatera Selatan 50. 50 tadi ya, semuanya termasuk pengusaha. Dan itu kita juga tidak tahu akan terus bertambah ya, bagaimana kita masifnya untuk memberikan informasi ya. Kalau peluangnya sendiri ke depan kalau di Kota Palembang sendiri gimana nih, Bang Adi, Bang Reza? Kalau peluang sendiri sih aku lihat ya di industri ini ya siapa sih nggak menikah gitu kan? Betul. Nah itu kalau nggak ada yang menikah lagi itu mungkin industri kami bakal menurun gitu. Tapi selagi masih ada orang yang membutuhkan visual, itu masih tetap bakal punya peluang yang lumayan ini. Untuk apa lagi ya? Mungkin untuk masa depan ya kalau kata orang bilang tuh. Apalagi semakin hari semakin perlu yang estetik kita ya. Nah gitu. Kayaknya ada
prestis gitu ya, Iya, semakin bagus. Kalau gitu. industri dokumentasi semakin oke sih, semakin Betul, ke depan. Karena sekarang kayak misalnya ibu-ibu arisan aja kadang ada yang manggil fotografer. Betul, gitu betul. loh. Oh iya. Iya. Gak usah jauh-jauh, Nggak usah arisan itu jauh-jauh, ya. Arisan aja yang cuma 10 orang. Sesimpel itu. Lokasinya di gitu. mana? Di mall. Wah, Iya. bahkan di mall juga perlu yang namanya fotografer gitu ya. Kalau lihat industri yang foto spot itu lagi digandrungi juga, kayak kita lagi lari di pagi hari tiba-tiba banyak fotografer yang nongkrong minggu di pagi. pinggir jalan di daerah seputaran daerah POM itu kan. Betul deh, Bapak. Sekarang apalagi ibu-ibu juga paham. Ini yang satu ini mau ditaruh di YouTube, yang satu lagi mau di IG. Tahu ya? Satu yang potret, satunya landscape. Jadi requestnya jadi makin Banyak. Makin varian. Dan itu tidak mungkin dihandle dengan satu orang. Betul. Pasti. Iya. Apalagi minta tolong ponakan. Itu ya. Cerita lama. benar. Dan jangan sampai untuk tolong ponakan lebih mahal biayanya Betul, daripada betul. head fotografer kan. Dengan hasil yang kadang-kadang tidak sesuai. tentu, Belum tentu. iya. Rasanya nggak enak mau dimarahin ini ponakan. Gitu. Sedangkan kita sendiri kan kita kan yang namanya pengusaha, kita kan selalu berinovasi. Nah, kreativitas kita harus dituntut sedemikian rupa untuk mengimbangi eranya sekarang. Dulu namanya era milenial, itu kan perilakunya beda dengan eranya Gen Z. Dulu kalau kita mungkin salah satunya contoh motret nih. Dulu kalau kita motret gelap-gelap dikatain pasti yang di era milenial, apa sih fotonya gelap-gelap? Kalau sekarang kita foto motion blur segala macam, itu memang malah makin suka Gen Z-nya gitu kan. Betul. Justru untuk bereksplorasi nanti kitanya justru malah makin kreatif gitu kan. Betul yang istilahnya di luar memang semuanya yang apa ya kalau orang bilang tuh exploring gitu Exploring, ya. iya. Exploring Zaman juga. semakin gak lazim semakin oke gitu. Yang fotonya cuman back shoulder aja, belakangnya ya gitu Semakin kan. aneh. Betul. Semakin aneh. Yang blur gitu Atsi ya. kata anak Gen Z itu. Apa ya kalau istilahnya kalau cahaya dengan yang low light dengan Low light, dengan iya. segala Iya. macam itu ya. Benar. Tuh, itu malah jadi inceran sekarang. Inceran, benar. Kan sekarang lagi rame tuh dicari yang model lama yang apa? Klise. Iya, klise. film. Analog, Kalau Analog kamera- ya. kamera film kata. kamera film. Iya. Kalau mungkin kalau mendengar kita agak asing analog, mungkin kita nyebutnya dulu two style. Iya, tuh style. Masih pakai klise. Klise. Zaman saya belajar itu. Iya, benar. isi 20 atau isi 36 gitu. Iya. Mau ambil berapa foto? Mau ambil berapa foto dan hati-hati gitu. Kalau sekarang mah lebih unlimited fotonya, bisa sampai ribuan mah. Nah, tapi di situ justru tantangannya justru kita menang yang mungkin orang yang pada saat dulu ya karena lebih Iya. hati-hati. Kalau Iya. sekarang kan jepret-jepret jelek hapus. Bisa dihapus. Kalau dulu kan kita kan sangat memikirkan kalau foto aku jelek satu ini ya udah Sayang. kebuang Betul. pasti kan. Betul. Duit. Akhirnya ada yang dulu kata guru-guru kita dulu one shoot one kill. Betul. Jadi satu kali jepret itu harus jadi fotonya. Harus jadi nggak bisa diulang gitu. Nggak bisa diulang. Betul-betul momen yang dinantikan. Nah, kalau dilihat kan sepertinya tantangan ini yang namanya bisnis pasti ada tantangan kan. Pasti banget. Baik dari pesaing dan terakhir kita ngomongin masalah AI. Oke. Ah itu. Ini kayaknya lebih serem lagi nih. Iya. Masalahnya yang mau dilawan ini robot gitu ya. Dimana semua orang yang tanpa basic skill kemampuan pun sudah bisa mengolah yang namanya menggenerate image menjadi luar biasa itu. Ini nih gimana nih gambarannya kira-kira Bang Adi, Bang Reza? Kalau dari saya sebenarnya IS sangat membantu ya Iya. untuk di era sekarang. Cuman tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan dan menggabungkan dengan apa yang udah pernah kita pelajarin. Jadi jangan sampai kita udah merasa nyaman, kita nggak belajar AI. Jadi kita tetap harus belajar. Harus seimbang ya, Jangan sampai Bang Adi. jangan sampai kita sudah terlalu nyaman dengan apa yang kita pelajari selama ini, akhirnya dengan terus berkembangnya teknologi dia lupa nih. Nah akhirnya ada beberapa fotografer yang sudah menggabungkan itu. Oh, jadi kita juga tidak boleh menolak gitu Tidak ya. boleh Iya. teknologi ya gitu. Mungkin kalau kata fotografer yang senior, yang lama-lama, mungkin yang usia-usia udah 50-60 kan bilang ini udah bukan foto asli lagi gitu. Oke. Tapi kan
originalitasnya tuh kayak sedikit gimana lah. Iya, cuma kan kita tidak bisa bohong kalau konsumen sekarang membutuhkan ini juga. Dan kita juga nggak bisa diam aja pasrah dengan Iya, teknologi nggak yang bisa. semakin Teknologi berkembang. semakin Jadi berkembang. salah satu tantangannya bagi HIPDI ini untuk membendung itu juga semua ya. Jadi biar tetap balance ya. Iya, jangan sampai kita yang digerus akhirnya Betul. karena kita tidak mau belajar. Betul. Karena jujur ya saya beberapa kali juga melihat dari media sosial dari tweet, apalagi banyak fotografer ataupun juga videografer yang senior yang pada akhirnya tenggelam dengan orang-orang yang baru sekarang yang sudah sangat berani, saya fotografer. Iya. Ya. Karena dengan mudahnya orang mendapat, kalau dulu yang fotografer seperti Bang Reza bilang one shoot one kill itu ya. Iya. Karena sekarang ya semuanya bisa mendapatkan predikat itu. Beda dengan dulu yang sangat sulit sekali untuk mendapatkan predikat fotografer. Nah, apakah memang seperti itu untuk sama-sama berjalan, istilahnya terus mengasah kemampuan, atau mungkin ada misi yang lain atau visi yang lain tuh? Untuk di HIPDI. Iya. Kalau di HIPDI kita sama-sama belajar ya. Terus. Kita mengajak seluruh member HIPDI itu kita bisa maju bersama. Jangan sampai ada si A maju, si B ketinggalan. Jadi dengan itu kita selalu mengadakan namanya workshop ya. Jadi workshop itu kita ada yang internal sama ada yang umum. Jadi kalau internal itu kita adakan untuk hanya member aja. Kalau umum kita bebas. Nah untuk yang internal ini biasanya yang kita bahas udah bukan teknik lagi. Tapi yang kita bahas sudah ke masalah gimana kita bisa maju, apa yang harus kita lakukan, gimana solusinya di tengah perkembangan zaman ini gitu. Karena jujur ya ada beberapa orang kalau kita berbicara sepertinya yang media sosial masif mereka akan laku, sementara ada juga yang senior tapi yang mereka tidak menggunakan media sosial akhirnya tergerus kan. Pasti banyak yang seperti itu kan. Sementara untuk media sosial ragu-ragu. Iya. Sebenarnya sih untuk yang kita kan juga belajar ya dari para senior dulu gitu kan, bahwa mereka tuh kalau nggak mau ngikutin perubahan teknologi, ya siap-siap aja tenggelam. Betul. Tapi kalau mereka mau, mudah-mudahan mereka masih bisa bertahan, minimal bertahan lah. Tapi ketika memang mau bertumbuh kembang lagi, mereka bisa maju lebih pesat. Contoh kalau dulu kan kita bilangnya kan kalau fotografer itu kan lebih ke personal. Betul. Identitasnya personal, fotografer A, B, Beda C. pasti betul. Lebih eksklusif dong. Iya. Sedangkan kita ini kan lebih ke ngebawain ke pengusahanya. Iya, Namanya pengusaha kan kita sebagai kayak bentuk identitas bahwa di dalam ini nih nggak kita jualnya brand. Contoh nih aku brandnya anggaplah RRI Fotografi ya anggaplah. Iya. Nah jadi terserah mau itu Bang Haris atau siapa saja yang turun, yang penting RRI Fotografi yang handle pekerjaan ini. Kalau kita lihat Bang Harisnya ya mungkin keterbatasan, mungkin udah dari usia, mungkin kreativitas, mungkin fisik juga gitu. Tapi kan. secara otak ininya Memang masih penuh. masih penuh. Masih bisa untuk di-share gitu. Tapi kita harus bersinergi dengan namanya tim-tim kreatif yang di sisi lain gitu kan. Alhasil ya kita bisa untuk bertahan tadi ya kemungkinan ada gitu kan dibanding kita membangun itu sendiri. Betul. Makanya ya HIPDI itu salah satu bentuk itu. Jadi akan jadi selain satu hal yang berantai gitu ya, satu bisa, satu bisa semua, satu kaya semua. Mungkin kalau bisa dibilang ya sama kayak industri pada umumnya, kayak kita ada divisi fotografernya, ada videografernya, ada editornya juga, ada mungkin scriptwriter, ada content creatornya juga. Jadi ya kayak bener-bener memang seprofesional itu kita bentuk. Itu pun masih tetap dengan ciri khas masing-masing secara personal ya, walaupun kita memiliki identitasnya pasti beda-beda. Mungkin kalau bisa dibilang brand A ini tone-nya seperti ini, karakter fotonya seperti ini, karakter karyanya seperti ini, yang B tadi seperti itu juga gitu kan. Jadi tetap berbeda-beda. Dan itu yang harus di-sharing, kemudian didiskusikan gitu ya. Benar. Bang Reza ya, terus Bang Adida. Oke. Juga pendengar, untuk Anda yang ingin menyaksikan siaran kami bisa langsung menyaksikan pula di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Pengen tanya-tanya juga boleh, silakan pendengar bersama narasumber kita. Ada Bang Adi juga Bang Reza, bendahara di PD HIPDI Sumsel tadi ya, ada humas juga di PD HIPDI Sumsel mengenai yang namanya pengusaha dokumentasi Indonesia. Ya.
Wah, jadi sah-sah saja kalau kita mungkin baru terdengar sekarang karena dari 2020 ya. Iya, betul. Dan ini masih akan terus digalakan untuk membuka mata kalau hal seperti ini sangat penting apalagi di era digital ya Bang Adi ya. Bahkan kita membuka kok, misalkan ada sebuah instansi mau kerjasama dengan kita untuk ngadain workshop, kita membuka, kita welcome untuk membantu, kita kasih narasumber sesuai kebutuhan mereka. Kalau biasanya dengan masyarakat awam mungkin seperti dengan saya itu biasanya apa yang mau dipaparin gitu loh? Biasanya kalau yang sudah jalan itu dari misalkan instansi A, kita pengen ngadain workshop nih untuk tim humas kita. Nah mereka minta dari HIPDI untuk memberikan narasumber untuk mengisi acara itu. Untuk workshop internal kantor mereka untuk bagian humasnya. Oh begitu. Iya. Ya. Jadi istilahnya kita akan mencoba memberikan juga paket lengkap ya Bang. Iya, Ya, bukan betul. hanya sekedar fotografi ataupun juga videografi, Iya. tapi juga kehumasan seperti itu Iya. ya. Aduh, ini memang gak bisa kita tolak ya. Semuanya sekarang figur perfect semua yang dicari. Iya. Komplit, agak-agak sulit kalau kita bekerja sendirian sekarang ya. Iya. Kalau untuk ini tantangannya sendiri itu kalau di Kota Palembang, apakah tantangannya sudah ada atau kita masih harus terus membangun ini Bang Adi, Bang Reza? Untuk tantangan HIPDI-nya ya. Iya. Kita harus terus membangun sih, karena pasti akan banyak pro kontra ya. Dengan adanya HIPDI ini, ada yang setuju, ada yang enggak. Jadi kita harus tetap terus sosialisasi ke teman-teman bahwa HIPDI ini tujuannya ya untuk menyatukan kita aja, bukan untuk kepentingan si A, si B, si C gitu sih. Iya. Yang jelas memang dengan komunitas-komunitas seperti komunitas fotografer atau apa itu juga beda tuh ya. Berbeda. Berbeda ya. Karena kalau komunitas fotografer kan mereka isinya Hobi. hobis fotografer kadang. Itu juga sebenarnya kita rangkul semua kok. Jadi kalau mereka mau ngobrol dengan kita, ayo welcome, kita juga siap kayak gitu. Oke, jadi istilahnya ini akan lebih memperkuat dan juga lebih memperkaya hazanah ya, istilahnya pengetahuan mengenai dokumentasi. Lebih bermanfaat untuk semuanya. Lebih bermanfaat. Juga mungkin akan tahu juga yang kira-kira tadi rata-rata kadang-kadang klien justru malah ada beberapa yang tidak mau fotografi yang hasilnya terlalu estetik, justru pengen yang orisinal. Iya, ada Bisa juga. juga. Ada juga seperti Ada. itu. Makanya nanti tinggal kita plot tim kitanya aja. Oh, karakternya si klien kita ini seperti ini, jadi dihandle sama si fotografer A. Iya. Yang mungkin yang ke Gen-Gen bisa dihandle sama anak-anak Gen Z juga. Gitu. Kita kan harus Baca pasar dong. Iya. balancing ya Pak. Tapi tetap kita sama-sama saling tetap ya berinovasi lah. Oke, dari Bang Adi sama Bang Reza sendiri ketakutannya kira-kira dalam hal digital di Kota Palembang untuk beberapa tahun lagi apa nih kira-kira? Ketakutannya ada sih, karena ya kita sadar diri ya, umur udah nggak muda lagi. Nggak selamanya ya. hidup. Terus mungkin berbeda dengan generasi baru yang Iya. mereka masih dalam tahap belajar digital. Mungkin mereka akan lebih cepat dalam belajar itu ya. Mungkin kalau saya sih dari sisi itu ya, dari segi kita belajarnya, terus perkembangannya kayak belajar AI kan sebenarnya mau dibilang mudah, enggak, dibilang susah, enggak. Iya, Nah, seperti itu kan. Walaupun istilahnya diberikan kemudahan, ada beberapa yang memang mungkin bukan jodohnya di sana jodohnya di ya. sana. Tapi jujur AI kalau menurut saya membantu sih. Yang Sangat biasanya membantu. kita ngedit beberapa foto itu butuh beberapa Berapa jam, lama. itu bisa mempercepat dengan adanya AI. Seperti itu. Tidak takut istilahnya diambil alih untuk orang-orang amatir menggunakan AI memanfaatkan itu untuk diperjualbelikan. Sebenarnya enggak sih, karena kan foto juga dari mata kita ya. Iya, Jadi dari angle kan juga Sudut pandangnya kita berbeda kan setiap orang. betul. Sekarang orang kayaknya sudah mulai paham ini AI, Ini enggak, ini jepretan iya. asli gitu. Iya, ya. originalitasnya kan masih tetap bisa ngebedain lah. Bisa dibedain sih. Jadi itu istilahnya teknologi masih cukup lama untuk menyamai tis seorang betul-betul manusia ya. Mungkin kalau bisa dibilang 10 tahun lagi ya mungkin, tapi ya kita tetap coba terus banyak belajar gitu kan. Itu. Apalagi kan yang kita sebut teknologi ini kan nggak ada yang namanya nunggu. Dia kan tetap terus berjalan. Kalau kita nggak ikut jalan ya kita siap-siap kena tinggal. Iya. Waduh, Ya dari betul, kayak betul. inilah Bang, dari kayak seperti dari
kamera analog ke digital. Yang digital tadi ke ada yang namanya lebih variatif lagi, ada yang namanya mirrorless. Sekarang udah mirrorless. Iya, kamera tadi yang tadinya kita harus copy data dulu segala macam, ini bisa via wifi, tethering langsung. Mau kira-kira mau foto hasil hari ini, oke bisa, gitu kan. Apalagi kan dengan perkembangan teknologi kan semuanya butuh kecepatan, butuh update. Kalau dulu kan kita kan namanya dulu kan namanya media dulu kan agak sedikit repot. Jam tayangnya ya mungkin delay pasti beberapa jam karena kita ada proses yang namanya copy data segala macam. Kalau sekarang ya bisa dari handphone, kalaupun cuma 1-2 foto yang kita butuhkan bisa langsung kita kirim. Contoh nih kita mungkin habis liputan apa, boleh nggak foto ini aku dikirimin? Boleh, kita tunggu aja, langsung kita nih diedit bisa dari handphone. Kan ini kan inline ke aplikasi yang berbayar di device kita yang lain kayak komputer atau laptop. Jadi bisa secepat itu. Itu salah satu teknologi yang mendukung untuk kecepatan kita bekerja juga. Tapi di satu sisi kemudahan ini juga memang harus diiringi dengan tantangan yang justru semakin yang tanpa kita sadari semakin berat juga ya. Pasti berat. Ya. Karena yang tadi balik-balik ke orang awam istilahnya yang juga mungkin amatir atau juga orang yang tidak paham pun bisa menggunakannya. Ya, Dia melek teknologi gitu kan. Dia mau belajar pasti bisa. Pasti bisa. Tinggal dia mampu bertahan di industri apa enggak. Nah itu ini menarik nih, bertahan. Rata-rata gimana nih Bang Adi, Bang Reza? Sejauh ini sih kalau kita lihat ya emang Kamengo lah datang dan pergi. Betul. Yang tadinya mereka pikir itu enak jadi business owner, rupanya ketika ada masalah mereka pergi. Kalau Bang Adi sama Bang Reza udah berapa lama nih? Kalau saya dari 2011. Belum mau muntah-muntah gitu. masih lapar gitu. Sama aku mulainya ini gitu. Karena kita seumuran. Oh gitu. Jadi memang istilahnya memang semakin didalemin makin banyak juga. Iya. Yang mesti banyak hal yang memang rupanya kita tuh masih harus banyak belajar juga. Iya. Bahkan kita juga belajar dengan yang baru. Belajar dengan yang baru juga. Oh betul ya, istilahnya untuk hal-hal kalau kita juga tetap belajar yang lama, yang baru kita harus tahu juga. Iya, harus tahu. Kadang kan justru dengan adanya tim-timnya kita yang baru ini justru malah kayak men-trigger kita lagi nih untuk mengasah kreativitas. Oh iya ya, harusnya gini aja ya gitu kan. Oh iya bisa juga kayak gini ya. Maksudnya tuh kayak kita tuh kayak di triggerin lagi nih, di kayak nih dipancing gitu kan. Ayo nih kayak gini nih. Padahal mereka tuh secara nggak sengaja natural aja gitu kan. Tinggal mungkin fundamentalnya kita yang tetap sebagai yang mungkin do and don't ya, jangan seperti ini nih. Oh itu gimana tuh kalau do and don'ts-nya tuh? Nah mungkin lebih ke etika dasar. Kalau sekarang ada etika itu apa karena banyak yang melewati batas etika? Bisa jadi tiba-tiba ngeblockingin kamera orang yang lagi motret, itu kan nggak boleh sebenarnya kan. Kita kan harus lihat dulu kanan kiri. Kalau mau blockingan itu kan. Jadi harus istilahnya tempat itu betul-betul harus harus bersih gitu ya. Iya. Mungkin dari sisi seperti itu sih yang mungkin anak-anak baru juga belum paham. Jadi itulah fungsi kita yang sebagai orang yang duluan dari mereka yang kita mengedukasi. Kalau untuk hasil foto ya kayaknya sama-sama aja kayak seperti itu. Cuman etika-etika yang seperti itu yang memang kita terus ajarin lah, mulai dari penampilan, apalagi kan kita komersial sifatnya. Betul. Kita kan jualan lah ibarat katakan, kita juga harus memperbaiki penampilan segala macam. Jadi ketika orang mengorder kita, mereka tuh nggak malu-maluin gitu kan. Betul ya, karena pada dasarnya kita menjual diri kita juga sebenarnya. Iya, personal branding kita juga harus ini. Jadi bukan kayak yang penting karya, enggak gitu. Enggak seperti itu. Orang kawinan kita pakai sandal jepit. Iya itu, tiba-tiba di walaupun kita motretnya di tendahan kita ngerokok, itu kan enggak etis gitu kan. Hal-hal dasar itu yang memang kita juga harus kita jaga. Apalagi kan kita sudah sifatnya komersial gitu kan. Betul, tapi sepertinya julukan profesi fotografer keren itu belum lenyap ya, tetap selalu ada fotografer itu memang selalu keren. Karena ternyata kalau di dalemin ya ternyata memang sulit, susah, dan memang apalagi kalau berbicara mengenai etis ya Bang Adi, Bang Reza ya. Istilahnya semuanya memang walaupun bisa dipelajari memang sepertinya gift gitu ya. Iya. Iya. Anugerah gitu. Anugerah, betul.
Apalagi kalau kita lihat kayak contoh nih, kita peliputan di industri wedding, itu ada aja kayak kita tuh bikin tiba-tiba kita sedih juga, tiba-tiba ngelihat oh alhamdulillah nih ketika menikah kita kemarin masih ada orang tua, yang ini nggak ada. Itu kan hal-hal yang kadang-kadang tuh spesial juga dapat kita rasain. Namanya seluruh wedding itu, seluruh pekerjaan itu selalu ada aja kejutan. Betul. Jadi fotografer itu sebenarnya kameranya bukan di kamera deh, kameranya tuh di mata ya. Iya, di mata. Di mata yang megang kamera. Karena mereka bisa baca situasi itu. baca raut muka. Raut muka. Dan Gitu, dan kita juga nggak ngelihatnya ke depan, kita ngelihatnya 360 derajat. Udah kayak lalat aja, Bang. Karena kan kita dituntut untuk menghasilkan karya yang bagus. Nah, ini dia karya yang bagus. Ada beberapa yang juga agak-agaknya berhubungan dengan etika. Di zaman yang serba auto ini, termasuk juga auto preset. Iya. Kalau ngomongin itu gimana nih, Bang Reza? Kalau dari saya sebenarnya sah-sah aja ya. Mau pakai preset apa enggak, ya itu balik ke diri masing-masing. Jangan sampai ngerubah muka gitu. Jangan sampai merubah muka. Iya, terus balik lagi itu akan jadi ciri khas masing-masing. Betul. Ketika kamu pakai auto preset itu, hasil kamu akan sama dengan yang lain. Oh. Jadi kamu tidak bisa berjualan dengan ciri khas kamu sendiri. Betul. Memang cantik, mungkin Memang memang cantik. bagus ya. Mungkin untuk fotografer cantik, memang ketika kamu diadu nanti dengan yang lain sama aja hasilnya. Kelemahannya di situ sih kalau kita pakai auto preset yang kita beli misalkan gitu. Betul. Karena kita harus juga mix and match apa yang kita udah dapat mungkin kan. Tetap di ya mix and match lah, dikombinasiin lagi mungkin baiknya seperti ini, karakternya, membentuk karakternya branding kita tadi gimana. Gitu. Oh mungkin agak kekuningan, mungkin agak kebiruan, mungkin lebih ke clean, mungkin nggak pakai apa yang low light tadi. Nah itu kan balik-balik ke masing-masing ciri khas. Ini kayaknya kita udah lebih jauh di obrolannya ya. Sementara kadang-kadang yang para klien juga mintanya ya biasa aja deh. Yang biasa aja. Itu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah kita sih. udah bagus-bagus, ternyata orang cuma taunya bagus dan nggak bagus di mata dia gitu loh. Sebenarnya ada beberapa klien yang dia sudah tahu dengan saya memilih si A berarti nanti fotonya akan seperti ini. Karakter. Jadi kadang untuk klien yang meminta, misalkan Mas saya maunya kayak gini dong fotonya, itu mungkin hanya sekitar 5-10%. Yang dia tidak detail dengan apa yang dia beli. Tapi rata-rata alhamdulillahnya klien ini sudah tahu, oh aku pakai si A nih, jadi pasti hasilnya akan kayak gini, kayak gitu sih. Oke, ya baik pendengar, nanti kita lanjut lagi ya. Ini Bang Reza sama Bang Adi mobil napas dulu. Termasuk saya juga tuh. Kita jeda dulu untuk yang saat ini pendengar. Tetap bersama kami untuk obrolan komunitas di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer kesultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta. Masih bersama Anda, obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang. Masih dalam obrolan komunitas pendengar, kita sudah hampir di penghujung kebersamaan obrolan kita. Berbicara mengenai foto ini sebenarnya memang apalagi sudah berhubungan dengan pengusaha ini sebenarnya ya ini tadi ya Bang ya. Kita lebih ke prakteknya sebenarnya. Ya praktek. Bagaimana istilahnya memberikan yang terbaik pada klien gitu kan. Nah kalau ngelihat sendiri pasti ya Hibdi sebagai wadah bagi
orang-orang yang terjun pada bidangnya, terutama ini kita ambil yang profesional atau amatir atau terserah gitu loh. Profesional kita, wadah sebagai orang profesional ya gitu ya. Yang tadi yang udah senior, yang mungkin istilahnya mereka butuh wadah naungan ya. Benar. Kita mewadahi. Iya. Pasti akan ada agenda-agenda yang sering dilaksanakan pasti untuk setiap bulan, entah setiap tahun dari HIPDI sendiri, terutama yang di Sumatera Selatan. Kalau ngomongin agenda sih kita kayak ada agenda, ada kalender lah, agenda kalender kita yang hari ini aja kita habis acara juga, acara workshop. HIPDI ini lebih ke sosialisasi kayak pengembangan inilah bang, pengembangan apa namanya tuh, lebih ke kayak pembelajaran tentang materi sosialisasi soal workshop segala macam gitu kan. Jadi kita itu sebagai pengusaha juga ya harus tetap, ya itu tadi inovasi tadi kan kita butuh ilmu tadi kan butuh narasumber. Narasumber tadi kan ya bisa dari mana aja. Kebetulan tadi alhamdulillah kita udah selesai juga ngadain acara, kita datangin fotografer nasional ke sini. Oke. Berarti kalau untuk kegiatan sekarang bukan hanya fotografer, tapi mungkin juga sudah satu paket dengan videografer, karena juga tidak sedikit yang istilahnya ingin mempelajari bagaimana membuat konten atau media sosialnya menjadi lebih terlihat lebih menarik. Itu juga masuk? Iya, masuk. Iya, masuk. Masuk juga ya? Masuk juga. Karena ada beberapa, seperti aku juga ada pernah dapat klien mengelola sosial medianya mereka. Apalagi sekarang pengusaha-pengusaha sangat butuh ya, instansi pun juga termasuk ya. Karena kan butuh up to date kan kata orang itu. Betul. Hampir semua lini usaha sih. Iya. Termasuk kita juga ajarkan melalui workshop ya. Iya, workshop. Tapi mungkin kalau untuk saat ini kita fokusnya ke workshop tentang foto dan videografi tadi. Videografi, tapi tidak menutup kemungkinan karena semuanya saling berkaitan untuk saat sekarang. Iya. Menarik sekali. Oke, jadi tadi kalau dilihat ketakutannya pasti ada, tapi ketakutannya istilahnya masih gambaran bayang-bayang ya Bang Adi. Iya, betul. Kalau tadi untuk gambaran potensinya kita juga belum tahu juga, tapi yang jelas sampai sejauh ini yang fotografer, kegiatan profesi ini tetap menjadi yang istilahnya yang tetap solid sampai sekarang ya. Kalau untuk tantangan lain nih kira-kira yang ingin dijalani, kira-kira gambaran untuk kita nggak usah jauh-jauh beberapa bulan ke depan deh. Tahun-tahun ke depan kira-kira tantangan apa yang paling berat? Untuk HIPDI-nya atau untuk lini usahanya nih? HIPDI dan juga yang berkaitan. Oke, kalau untuk HIPDI kita program kerja dulu aja ya. Iya. Untuk tahun ini kita lebih fokus ke daerah, ke kabupaten. Oke. Jadi memang Tadi ya dikatakan Bang Adi ya lebih ke pengembangan dulu. pengembangan di daerah. Kita pengen untuk di Palembang kita ngadainnya sebenarnya pengennya sudah bukan untuk teknik lagi, tapi lebih ke perkembangan bisnisnya. Oke. Sedangkan untuk yang teknik foto dan video kita pengennya ngadainnya di kabupaten-kabupaten daerah pendukung. Oke, jadi mereka kita bisa saling bersinergi ya. Iya, jadi kita bisa ngadain kita awal bulan kemarin di Batu Raja. Terus kita rencana next mau ke Sungai Lilin, kita ke Pagar Alam juga pernah kayak gitu. Jadi kita rolling di setiap kabupaten tuh semua akan kita bikinin workshop. Ini tantangannya punya target berapa lama ini Bang Adi? Kita rencananya 3 bulan sekali sih. 3 bulan sekali ya. Jadi kurang lebih istilahnya dalam 1 tahun, 2 tahun hingga 5 tahun ke depan kita bisa menjadi satu himpunan yang bermanfaat dan lebih besar dari ini ya. Iya. Karena fokus kita juga pengembangan keterampilan itu sangat penting. Ya balik lagi kan itu kan tujuannya kreativitas. Kalau nggak ada pengembangan keterampilan ya mau gimana kreativitasnya terasah kan gitu kan. Mungkin dengan adanya pengalaman dari fotografer nasional tadi gitu kan, dari pengalaman dari fotografer yang sering menghandle pekerjaan itu kan bisa di-sharing ke daerah-daerah juga. Ke daerah juga dan saling berbagi ya. Gimana solusi ngatasin masalahnya seperti apa? Betul, gitu kan. Betul. Jadi bukan sekedar cuman kalian bisa memotret aja, cuman estetik aja, tapi gimana caranya bisa ngatasin ketika ada masalah kehilangan data gitu kan. Dan ini juga istilahnya bisa sangat mengeluarkan yang namanya potensi sumber daya alam, sumber daya manusia untuk di daerah masing-masing seperti ini ya. Dan ya tadi kalau yang tantangan terbesar untuk semua pengusaha di dokumentasi ya
seperti tergerusnya zaman di semakin majunya perkembangan digital terutama. Betul. Iya, Kalau di kita era tidak digital. mau belajar dengan hal-hal baru ya udah Tadi, otomatis siap-siap tenggelam pasti tadi. akan tergerus dengan yang muda-muda. Ya. Sementara kalau kita ngandalin digital saja itu bakal jadi istilahnya pisau bermata dua ya. Iya, Iya. betul. Tetap harus ya balik lagi kita sinergiin. Sinergi betul. Tetap saling dibutuhkan istilahnya semuanya berimbang antara yang jadul. Ya. Jadul kan bukan hanya jadul tapi ilmu-ilmu jadul masih terpakai sampai sekarang. Jadi mungkin Teknik, ada satu etika, tambahan apa Bang ya. Kita kan nggak melulu soal teknis, kita kan juga belajar soal manajemen. Manajemennya manajemen soal manajemen keuangan, manajemen administrasi segala macam. Gimana caranya ketika bisnis tadi bisa bertumbuh dan berkembang. Bukan hanya sekedar kita dapat pekerjaannya, tapi kita nggak bisa perusahaan itu nggak bisa bertumbuh. Gitu-gitu aja kan. Nah, cuman gimana caranya bisnis kita tadi bertumbuh dan berkembang tadi. Pengembangan gitu. ilmu Pengembangan baru dan Iya. segala Banyak macam hal. network dan ini saling Berkaitan berkaitan semua. betul. Kalau sekedar cari duit ya di mana aja bisa Ya, gitu ya, betul. betul. Ya mungkin kayak kita motret di pinggir jalan, kita jual foto ya udah sebatas itu aja. Cuman kan kita kan memikirkan tim gimana kelangsungan hidupnya mereka nanti ke depannya kan. Betul. Gimana kelangsungan ya ketika kita udah punya tim tadi kan kita sebagai business owner juga kan mikirnya udah 10 langkah ke depan. Berarti termasuk juga istilahnya masukan-masukan dari para pengusaha-pengusaha ya kita juga harus Bisa, terima ya. iya. Jadi makanya kita tetap cross sifatnya itu kan, nggak melulu soal di wedding, nggak melulu soal di apa. Ada yang namanya peluang kita coba kita pelajarin ya, kita sinergiin ya kita jalanin gitu kan. Iya, asal itu semuanya berhubungan dengan digital. Berhubungan digital. Oke. Nah, kita udah di masih banyak yang mau saya tanyain sebenarnya. Aduh. Ini kalau istilahnya kata penutupnya apa yang disampaikan nih Bang Adi, Bang Reza, terutama mungkin pada pendengar, kepada klien, kepada sesama profesi gitu ya, ataupun juga sesama dalam rekan-rekan himpunan nih, ada yang disampaikan kah? Kalau dari saya mungkin untuk semua kawan-kawan fotografer, mari kita sama-sama bersinergi bareng untuk semakin memajukan industri kita. Jangan sampai kita saling sikut. Kita harus belajar bersama agar masa depan kita juga sama-sama cerah semuanya. Betul. Ini memang waktunya saling bergandengan tangan. Ya, kita harus bergandengan tangan. Truk aja gandengan. Iya. Masa kita nggak gandengan gitu kan? Iya. Bang Reza, kalau Bang Reza apa nih? Sejauh ini sih dengan adanya teknologi, ya itu tadi Bang, balik lagi kita tetap harus selalu membuka diri. Membuka diri, jangan pernah lelah untuk belajar. Ya walaupun kita mungkin ngerasa kita udah senior atau udah tua atau udah ini tetap ada hal-hal yang baru yang masih harus kita pelajarin dan kita terima. Kalau nggak seperti itu ya siap-siap bakal tenggelam tadi sih. Betul. Berarti memang konsistensi sangat perlu ya Bang. Ya, kuncinya konsistensi. Bukan hanya sekedar suka, hobi dan segala Benar. macam ya. Apalagi kan ini berkaitan dengan profesi. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bang Adi, Bang Reza Siap, sudah Bang. hadir. Sama-sama. Sayang sekali satu ini ya Wakil Ketua DPD di Sumsel, Bang Muju ini Iya, belum bisa hadir. tiba-tiba malam berhalangan. ini. Tapi mungkin dalam kesempatan mungkin nanti disuruh ada part 2-nya nih. Boleh. Akan ditunggu. Sukses selalu ini Bang Reza, Bang Adi dan amin. juga untuk HIPDI Sumatera Selatan kita harapkan semakin berkembang, semakin banyak juga orang yang melek tentang dokumentasi digital ya. Oke, dan pendengar kita cukupkan dulu untuk kebersamaan kita obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini bersama siapa? Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia atau disingkat HIPDI Sumatera Selatan yang ada sejak tahun 2020. Kebersamaan kita akan tetap berlanjut untuk Palembang malam ini pendengar. Kita akan beralih dengan lagu-lagu lawas Indonesia dan juga mancanegara untuk Ruang Rindu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.